Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Program naturalisasi pemain keturunan telah menjadi salah satu kunci kebangkitan timnas Indonesia di panggung internasional. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, kehadiran pemain diaspora seperti Tom Hai, Jay Izzaz, Kevin Dix hingga yang terbaru seperti Joey Pelupessy telah meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Hasilnya, Indonesia kini mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 di GBK adalah bukti nyata bahwa strategi ini membuka peluang besar bagi Garuda untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938, di mana saat itu Indonesia masih menggunakan nama sebagai Hindia Belanda. Namun, ambisi PSSI tidak berhenti di sini. Program naturalisasi akan terus berlanjut dengan beberapa nama potensial yang tengah dibidik seperti Emiliano Jonathans dan Tristan Goyar. Menariknya, media Belanda termasuk Football Premier hingga Transfer Market Belanda baru-baru ini membocorkan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dengan nilai pasar tinggi dan berpotensi bergabung dengan timnas dalam waktu dekat. Siapa saja mereka? Berikut 7 nama yang berpotensi untuk bisa jadi tambahan kekuatan timnas Indonesia selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh media di Belanda Football Premier, para pemain keturunan Belanda berdarah Indonesia yang bergabung ke tim Garuda tak bisa dibantah telah membantu timnas Indonesia memiliki peningkatan kualitas tim yang sangat signifikan. Di region Asia saja, nilai skuad kita sudah ada di 8 besar. Sedangkan kalau dibandingkan dengan tim-tim ASEAN, jauh banget deh. Dengan Thailand yang ada di peringkat 2, mereka memiliki selisih lebih dari 4 kali lipat dari nilai skuad tim Garuda. Ini adalah sedikit gambaran kualitas kita, di mana selain berdasarkan nilai, di lapangan, timnas juga membuktikan saat mampu bersaing dengan tim-tim top di Asia. Kita telah mengarahkan Arab Saudi 2-0, dan terbaru kemenangan 1-0 atas Bahrain juga membuka peluang Indonesia untuk ke ajang Piala Dunia. Melihat apa yang ditunjukkan tim Garuda dengan deretan pemain berdarah Indonesia yang ada di skuad kita, maka tak mengherankan jika program untuk menarik pemain berdarah Indonesia akan terus dilanjutkan. Saat sebenarnya, Indonesia juga masih memiliki banyak pemain berkualitas di kompetisi Eropa yang belum gabung. Nah, di sini media di Belanda, yakni Transfer Market Netherlands, menuliskan 7 nama pemain keturunan termahal yang bisa gabung ke skuad tim Garuda. Para pemain berwarga negara Belanda ini masih bisa keluar untuk Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan? Tulis akun Transfer Market dalam akunnya. Jika melihat nama-nama yang ditulis itu sendiri, maka 7 nama tersebut adalah Pascal Struijk, Leeds United. Pemain pertama dengan nilai pasar tertinggi adalah Pascal Struijk. Pemain ini punya market value sebesar 16 juta euro, yang setara dengan 264 miliar rupiah. Pascal sendiri adalah bek tengah Leeds United. Dirinya memiliki darah Indonesia dari kakeknya, yang dikenal sebagai bek tangguh di Championship Inggris. Musim ini ia bahkan sukses membawa Leeds memuncaki klasemen Championship dan berpeluang untuk mengantarkan timnya lolos ke Premier League. Secara individu, aksinya juga mengesankan. Sepanjang musim, ia memiliki rata-rata rating 7,34 dengan 5 gol telah ia cetak. Untuk seorang defender, itu keren banget. Meski pernah dipanggil Belanda U21, ia belum terikat dengan tim senior, sehingga masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Di sisi lain, PSSI dikabarkan telah mendekatinya sejak 2022, dan menurut laporan Football International pada 22 Maret 2025, prosesnya sedang diintensifkan. Rule their land.
the sand. Barbarians rule their land. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Selanjutnya adalah Jayden. Ia adalah pemain dengan nilai pasar termahal kedua di bawah Pascal Struijk, yakni 14 juta euro. Atau kalau dirupiahkan, itu setara dengan 231 miliar rupiah. Jayden Oosterwolde sendiri merupakan seorang defender. Ia bisa main di center back atau back kiri Fenerbahce. Lahir pada 14 April 2001 dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan yang belum dirinci. Sebagai defender, ia dikenal sebagai back modern dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Selanjutnya, sama seperti Pascal, PSSI juga telah berkomunikasi dengan sang pemain dan dirinya belum menutup pintu untuk membela Indonesia. Jens Riedewald, Royal Antwerp. Ketiga, ada nama yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Jairo Riedewald. Pemain ini memiliki nilai pasar 2,2 juta euro, yang setara dengan 36,3 miliar rupiah. Jairo sendiri merupakan gelandang bertahan hebat, dengan pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum bergabung ke Royal Antwerp di Liga Belgia musim ini, ia adalah gelandang Crystal Palace selama 7 musim. Dengan kualitas yang dimiliki oleh Jairo, dirinya sendiri sejatinya pernah bermain untuk timnas Belanda senior sebanyak 3 caps, yakni pada 2015-2016, tetapi karena tidak ikut turnamen resmi, ia masih bisa beralih ke Indonesia berdasarkan aturan FIFA. Meski begitu, entah kenapa, sejauh ini Jairo belum bisa gabung timnas. Meski PSSI dan Jairo telah berkomunikasi lama, dengan Jairo juga setuju untuk gabung tim Garuda. Kita akan tetap menantikan pemain ini, di mana Riedewald bisa jadi opsi untuk memperkuat kedalaman lini tengah tim Garuda dan menularkan pengalamannya untuk pemain muda lainnya. Tristan Goyard, Ajax Amsterdam. Meskipun usianya baru 20 tahun, namun Tristan ini sudah punya nilai pasar yang sangat tinggi. Menurut data, nilainya saat ini adalah 2 juta euro yang setara dengan 33 miliar rupiah. Sebagai pemain muda, Tristan Goyard ini merupakan bek serbabisa Ajax. Lahir pada 2 September 2004 dan memiliki darah Maluku dari ibunya. Ia adalah sosok yang sudah lama diincar PSSI. Dan menurut wawancara yang kami kutip dari bola.net, ia terbuka untuk membela Indonesia. Meski begitu, kita belum tahu ya sejauh mana proses naturalisasi sang pemain saat ini. Tommy Luciano Santiago, William II. Kelima, mungkin ini yang jarang dibicarakan. Tommy Luciano Santiago. Pemain ini sendiri memiliki market value 1 juta euro atau 16, miliar rupiah. Menurut hasil penelusuran, pemain 25 tahun ini memiliki darah Belanda, Curaçao, dan Indonesia. Meski begitu, kita belum tahu rinciannya soal darah Indonesianya dari mana. Secara kualitas, Santiago sendiri menjadi bek reguler di timnya. Jebolan Utrecht itu tercatat telah berhasil 27 kali mencetak gol di musim ini. Meski sayang, timnya William II berada di posisi ke-16 saat ini, di atas Almere City, tim dari Tom Haye yang ada di posisi paling bawah. Emiliano Jonathans, FC Utrecht. Nama pemain satu ini sepertinya udah gak bakal asing, bukan? Emiliano sendiri memiliki nilai pasar 900.000 euro yang setara dengan 14,85 miliar rupiah. Sebagai pemain, Emiliano Jonathans adalah penyerang sayap FC Utrecht yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Deco Jonathans. Saat ini sendiri, Deco sudah ada di Indonesia dan diperkirakan tengah melakukan diskusi soal perpindahan kewarganegaraan dari sang putra. Sementara itu, media di Belanda Football Premier sendiri menyebutnya sebagai bintang muda yang bisa segera debut untuk Indonesia. Secara kualitas, meski masih 20 tahun, Emiliano ini sudah sangat matang. Punya kelebihan di kaki kiri.
Emiliano punya skill dan kreativitas individu yang di atas rata-rata, sehingga mendapatkannya akan jadi tambahan kekuatan signifikan untuk tim Garuda. Bayangin aja dulu, Emiliano ada di sektor lini serang timnas dan berduet dengan Ole Romeni. Keren banget kan? Miss Klein, Sparta Rotterdam. Di antara pemain lainnya, Miss Klein mungkin yang paling kecil market value-nya. Pemain 20 tahun ini tercatat memiliki nilai pasar 250.000 euro. Dalam rupiah, itu setara dengan 4,125 miliar rupiah. Namun, ia adalah pemain muda potensial. Pemain yang saat ini membela tim Eredivisie Sparta Rotterdam itu memang jarang dimainkan musim ini. Tapi wajar, ini adalah musim pertamanya di level senior. Sebelumnya, ia adalah bintang utama di Feyenoord kelompok usia. Ia juga pernah jadi bagian dari timnas Belanda kelompok umur dan jadi kapten. Dan kami pikir, jika timnas mencari generasi selanjutnya, Miss Klein adalah opsi yang menarik. Nah, jadi itu tadi adalah 7 nama pemain yang di-list oleh laman Transfer Market Nederland atau Belanda yang bisa gabung timnas Indonesia. Gak ada nama Ian Maatsen yang baru-baru ini main untuk timnas Belanda di laga kontra Spanyol. Pada akhirnya, program naturalisasi pemain keturunan telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Terbukti dengan performa apik melawan tim-tim besar Asia seperti Arab Saudi dan Bahrain. Kini di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus mengincar talenta diaspora lain, termasuk 7 nama pemain keturunan termahal yang baru-baru ini diungkap media Belanda, seperti Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga Miss Klein. Para pemain ini yang mayoritas berkarir di liga-liga top Eropa menawarkan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda, baik dari segi kualitas maupun nilai pasar yang jauh melampaui rata-rata tim Asia. So, dengan proses naturalisasi yang terus berjalan, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin nyata. Jadi, tunggu apa lagi? Menurut kalian gimana? Angkut semua? Atau pause dulu lah?